saya akan menjelaskan tentang formulir jurnal buku besar dan buku pembantu. Pertama ada formulir jurnal. Formulir jurnal ini adalah secari kertas atau daftar isian elektronik yang digunakan untuk menghimpun beberapa informasi dari sebuah subjek. Formulir dalam akuntansi sering dikaitkan dengan dokumen atau data transaksi bisnis seperti faktur penjualan, faktur pembelian, kartu jam kerja, surat muat, atau biasa dipanggil itu bill of lading, pernyataan piutang, voucher, bukti kas keluar, dan bukti kas masuk. Lalu ada manfaat formulir jurnal. Yang pertama itu untuk merekam data transaksi bisnis, lalu yang kedua menetapkan tanggung jawab, yang ketiga mengurangi kesalahan dengan menyatakan dalam tulisan, lalu yang keempat ada menyampaikan informasi pokok. Lalu ada contoh dokumen form, ini biasanya faktur penjualan, yang biasanya itu ada nomor faktur, tanggalnya, dan nomor ordernya, tanggal order, dan syarat penyerahan dan syarat pembayarannya. Lalu juga ada data-data dari dijualnya itu kepada siapa, pada PT siapa, alamat PT tersebut, lalu dikirimnya kepada siapa, alamatnya di mana, dan tanggalnya itu kapan. Lalu di sini itu biasanya keterangannya itu nama barangnya, berapa satuannya, berapa kuantitasnya, dan harga barangnya itu berapa. Nah, yang di sini itu adalah, pihak yang bertanggung jawab atas, atas pengiriman barang tersebut. Jadi, untuk yang mengotoritaskan barang tersebut, merekalah yang bertanda tangan di sini. Selanjutnya ada kapan sih formulir diperlukan? Yang pertama itu jika suatu kejadian harus dicatat. Lalu yang kedua itu jika untuk menetapkan informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Yang ketiga, jika berbagai informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Yang keempat, berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan di tempat yang sama. Yang kelima, jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Selanjutnya ada jurnal. Apa sih pentingnya jurnal itu? Yang pertama adalah catatan pertama setelah formulir. Lalu yang kedua itu catatan akuntansi yang lengkap, rinci, dan urut tanggal. Yang ketiga, sebagai sumber klasifikasi dari data. Nah, jurnal ini dibagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, jurnal khusus itu terdiri dari pertama, jurnal penjualan, yang kedua ada jurnal pembelian, yang ketiga jurnal pengeluaran kas, yang keempat jurnal penerimaan kas, dan kelima jurnal umum. Nah, ini adalah siklus akuntansi. Yang pertama diterbitkan itu adalah bukti transaksinya. Lalu setelah adanya bukti transaksi dibuatkanlah jurnal. Setelah jurnal selesai kita posting ke buku besar. Lalu setelah di buku besar kita pindahkan ke neraca saldo. Setelah neraca saldonya selesai, kita buat jurnal penyesuaian. Lalu setelah jurnal penyesuaiannya selesai, kita buat laporan keuangannya. Setelah laporan keuangannya selesai, kita buat jurnal penutup. Lalu ada buku besar dan buku pembantu. Buku besar atau general ledger itu adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Lalu buku pembantu itu subsidiary ledgers, itu suatu cabang buku besar yang berisi rincian akan tertentu yang ada dalam buku besar. Selanjutnya adalah proses sortasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku pembantu yang disebut posting. Posting ini melalui 4 tahap posting, yaitu yang pertama adalah pembuatan rekapitulasi jurnal, penjumlahan kolom-kolom, dan pembuatan ringkasan data rupiah dari kolom lain-lain dalam jurnal tersebut. Lalu yang kedua ada penyortasian akun yang akan diisi dengan data rekapitulasi. Yang ketiga, pencatatan dari data rekapitulasi tadi dalam akun yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada pengembalian akun ke dalam arsip pada urutannya semula. Lalu di sini ada contoh kasus. Contoh kasus untuk buku besar. Pada tanggal 6 pada tanggal 9 bulan 6 2023 terdapat pendapatan usaha sebesar 24 juta, lalu didebitkan sebesar 24 juta. Lalu pada tanggal 16 mendapatkan lagi pendapatan usaha sebesar 20 juta, lalu bertambahnya saldo menjadi 46 juta. Lalu pada tanggal 23 bulan 6 mendapatkan pendapatan usaha lagi sebesar 22.500.000, lalu dituliskan saldonya sebesar 68.500.000. Pada tanggal 30 bulan 6 terdapat lagi pendapatan usaha sebesar 23.750.000, lalu semua saldo akhirnya
menjadi 92.250.000. Jadi kas pada tanggal 30 bulan 6 menjadi 92.250.000. Lalu ada akun piutang usahanya, pada tanggal 12 bulan 6 ada penerimaan piutang sebesar 11 juta. Lalu tanggal 26 pada bulan Juni penerimaan piutang lagi sebesar 7 juta. Jadi saldo akhir dari piutang usaha itu sebesar 18 juta. Lalu ada perlengkapan pada tanggal 6 bulan 1 2023 terdapat saldo di perlengkapan sebesar 14 juta. Lalu dibelinya perlengkapan kantor pada tanggal 6 bulan 7 bulan Juli sebesar 3.500.000. Lalu dibelinya lagi perlengkapan IT pada tanggal 22 Juni 2023 sebesar 4.750.000. Lalu ada contoh kasus dari buku besar pembantu piutang pada Toko Jaya pada tanggal 1 September saldo awalnya itu sebesar 4.100.000. Lalu pada tanggal 2 September penerimaan kas sebesar 4.100.000. Pada 4 September terjadi penjualan sebesar 6 juta. Lalu pada 12 September terdapat penerimaan kas sebesar 6 juta. Lalu pada 22 September terjadinya penjualan sebesar 3.300.000. Lalu pada Toko Adil saldo awalnya itu 3.500.000, lalu tanggal 9 September terjadi penerimaan kas sebesar 3.500.000. Lalu pada Toko Citra pada tanggal 8 September terjadi penjualan sebesar 9.400.000. Lalu pada tanggal 10 September terjadi pengurangan sebesar 4 juta. Jadi saldo akhirnya terjadi 5.400.000. Lalu Toko Apollo penjualannya pada tanggal 18 September adalah 3.800.000. Lalu pada 29 September terjadi penjualan 6.700.000. Lalu bertambahnya saldo menjadi 10.500.000. Demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga informasi yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.